Monitor, alhamdulillah 2 hari, 2 memang transportasi menurun. Ya, artinya mengindikasikan barangkali nggak banyak yang pulang kampung. Pertanyaan kenapa? Mungkin saja karena ekonomi, atau memang mereka ingin lebaran di Jakarta saja, banyak faktor. Nah, itu juga membuat kita juga menjadi bersyukur kecelakaan berkurang. Nah, apa ya? Obong motorku Lho, lah apa obong? Obong wis bak wis. Lho. Nih ceritane. Ya apa ceritane? Kan mulai tanggal 20 wingi. Terus Jawa Barat oleh pengampunan pajak mulai tanggal 20 April 20 Maret ya. terus. Lah kok Mari ngono. Jawa Timur kok gak iso. Apa motor Jawa Timur iki kakean dosa, sampai gak oleh diampuni. Apa ya apa? Nah, kaya ya ngono iki. saiki ya Jawa Timur iku biyen Mojopahit mosok kalah karo Bajajaran. Aku warga Jawa Timur kecewa. Ketika lagi rame-rame soal pengampunan pajak kendaraan bermotor, dari 120 anggota DPRD tidak ada satupun yang bersuara mendesak gubernur, menyuarakan entah itu di media online lah, di medsos lah, di TV. Gak ono, seakan-akan DPRD dengan gubernur tumbuh etuk tutup, podo menengi, podo mlempemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang pernyataan Sidul ya di depan awak media ketika ditanya tentang mudik yang tahun ini menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di depan awak media, Sidul menyebut bahwa mudik tahun ini sepi ya, mungkin karena faktor ekonomi. Ya, walaupun menggunakan kata mungkin, tetapi tetap saja dia menduga bahwa yang menyebabkan mudik sepi adalah ekonomi rakyat yang tidak sedang baik-baik saja ya. Ya, ujung-ujungnya nanti yang disalahkan adalah pemerintah ya, baik pemerintah saat ini maupun pemerintahan sebelumnya, yaitu Jokowi. Padahal bisa jadi juga gitu loh, warga malas mudik itu karena mulai kurang respect dengan keyakinan yang dia yakini selama ini. Ya, setelah orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ternyata penuh dengan kepalsuan dan kebohongan ya, alias modus ya. Jadinya ya sekarang mulai banyak warga yang malas mudik ya. Mungkin loh ya, iyalah. Selain itu juga ada warga Jatim teman-teman ya yang rela membakar mobilnya sendiri sebagai bentuk sindiran kepada Gubernur Jatim yang tidak mau memutihkan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Monitor, alhamdulillah 2 hari, 2 memang transportasi menurun. Ya, artinya mengindikasikan barangkali nggak banyak yang pulang kampung. Pertanyaan kenapa? Mungkin saja karena ekonomi, atau memang mereka ingin lebaran di Jakarta saja, banyak faktor. Nah, itu juga membuat kita juga menjadi bersyukur kecelakaan berkurang. Nah, artinya tetap kita waspada. Yang sekarang kita waspada kita belum dilaporkan, tapi artinya kalau kita misalnya mudik gratis, itu kita kirim hampir 650 bus. Dari 22.000 kita bisa mengirimkan 26.000, malah meningkat kalau yang kita berikan fasilitas. Itu pulang pergi ya, pulang pulang ke kampung dan balik lagi ke Jakarta. Lalu ada perbedaan lebaran tahun ini dan sebelumnya kan soalnya jadi wagub gitu. Ya, kalau dibilang perbedaan sih, suasana ini saya pernah alamin terakhir 2016. Waktu itu saya jadi gubernur Banten kan. Nah, itu dan terakhir saya merasakan suasana seperti ini. Ya, buat saya nggak menjadi aneh sih, tapi bukan juga menjadi luar biasa aja. Ya, barusan kita mendengar pernyataan Sidul ya.
ketika ditanya oleh awak media, saya nggak tahu ini posisinya di mana. Yang jelas kemungkinan sedang halal bihalal, masih menggunakan songkok dan di belakangnya dikawal oleh 2 petugas Satpol PP dan nggak tahu yang satunya ya. Dan tadi kita dengar bareng-bareng Sidul menyampaikan bahwa ya pertama saya juga sepakat begitu ya, alhamdulillah, karena mudik menurun berarti pergerakan mobilitas masyarakat di jalan itu berkurang sehingga mengurangi angka kecelakaan, ya itu saya sepakat. Cuma yang kurang sepakat adalah ketika Sidul ini menyampaikan bahwa kemungkinan ya mungkin angka mudik menurun itu karena faktor ekonomi. Waduh, dul ya kan. Kalau memang karena faktor ekonomi, yaitu tugas elu ya untuk bagaimana caranya warga Jakarta itu ekonominya itu naik. Jangan salahkan pemerintah terus ya kan. Karena pemerintah nggak hanya ngurusin Jakarta saja. Ya beginilah ya teman-teman ya, kalau kita salah memilih pemimpin ya kan, dikasih arsitek beneran, yang dipilih malah tukang insinyur ya. Jebolan sinetron ya. Jadinya nggak bisa kerja, bisanya cuma menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam ya. Lanjut. Apa ya? Abang motor kuwi. Lho, lah apa dobong? Abang wis bak wis. Lho. Nih ceritane. Ya apa ceritane? Saiki kan mulai tanggal 20 wingi. Terus. Jawa Barat oleh pengampunan pajak mulai tanggal 20 Maret ya. Terus. Lah kok Mari ngono. Jawa Timur kok gak iso. Apa montor Jawa Timur iki kakean dosa, sampai gak oleh diampuni. Apa ya apa. Nah, kaya ya ngono iki. saiki ya. Mumpung iki ono hari pengampunan, bikinane kan di Bali lagi nyepi ya. Nggih. Mari ngono melasti. Mano saiki Idul Fitri, ya kan? Nggih. Nek Gubernur Jawa Timur gak iso ngampuni, ben diampuni pangeran. Oke. Wis ora butuh gubernur. Oke. Ora butuh diampuni ya. Ben Siap. diampuni pangeran. Siap. Mosok Jawa Timur kalah karo Jawa Barat. Jawa Timur iku sejarah kota pahlawan Surabaya ya. Nggih. Didiami Bu Khofifah. Mosok kalah karo sejarah Pajajaran. Jawa Timur iku biyen Mojopahit. Mosok kalah karo Pajajaran. Aku warga Jawa Timur kecewa. Ya. Iku ceritane ngono, ben montor-montor sing gak kena diampuni, ben diampuni pangeran. Oke. Kirim nang sing kuwasa. Ngono ya. Siap. Cak Soleh iki, Cak Soleh. Lek wis ngono, saiki ayo didongakno ae. Ayo. Didongakno, ora ndongakno gubernure. Ndongakno montor-montor iku amale cek diterima karo pangeran, polahe wis gak iso diampuni ndek donya. Ya. Oke, siap. Wis. Iso mimpin donga, aku iso mimpin donga Mas Yori. Ya. Oke. Ngene ri, ayo ri, didongani ri. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbil alamin. Amin. Ya Allah ya Rob. Amin. Lek Gubernur Jawa Timur gak iso ngampuni montor-montor ngene iki, gak kena diuripi pajeke, krono-krono gak duwe-duwe ya. Amin. Ben pangeran sing ngampuni. Amin. Ben pangeran sing nrimo amal ibadahe. Amin. Ben pangeran sing nyepuro sedaya kelepatane. Amin. Ngono ri ya. Amin. Wes, ngono ae salam ri nang Gubernur Jawa Timur. Hidup Pak Dedi. Hidup. Hidup. Ya. Oke. Hidup. Ya, teman-teman, video yang baru saja kita saksikan ya berdurasi hampir 3 menit ini sudah berbeda tema dengan video sebelumnya. Kalau sebelumnya itu adalah Sidul ya, Wakil Gubernur Jakarta, yang ditanya oleh wartawan terkait ya mudik gitu ya, dan tadi sudah kita lihat bareng-bareng jawabannya. Dan video yang barusan kita saksikan ini sudah tidak berhubungan lagi dengan Sidul ya, melainkan berhubungan dengan pemutihan pajak ya. Tetapi ini di Jawa Timur. Dan tadi kita lihat bareng-bareng ya, seorang warga rela membakar mobilnya sendiri ya. Ya walaupun mobilnya ya mobil tua ya,
Jadi ya kerugiannya nggak begitu besar lah. Tetapi kan nggak seharusnya dibakar ya. Apalagi ini dibakar di depan rumah warga, sangat berbahaya sekali ya. Dan tetapi pada konten ini saya tidak sedang membahas tingkat bahayanya, melainkan saya membahas kenapa ini orang sampai membakar mobilnya. Dan tadi sudah kita dengar bareng-bareng, ini adalah bentuk protes kepada Gubernur Jawa Timur yang tidak mau memutihkan tunggakan pajak kendaraan ya. Sementara Jawa Barat berani gitu loh, ya kan? Ya memang lah di Jawa Timur itu sudah lama pemutihan dendanya ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya terkait pembakaran mobil pribadi di depan rumah warga ini? Apakah setuju ataukah tidak setuju? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Lanjut. Sudah 5 tahun bebas denda. Sudah 5 tahun Mas, bukan hari ini, bukan akan. Iya, sudah 5 tahun bebas denda netok, tapi lek pajak pokoknya ya panggah bayar. Wayahe ya wani kaya Jawa Barat, ngono lho, Jawa Tengah. Pajak pokoknya sing 2024 ke belakang iku di bebasno ngono lho. Syukur-syukur mek bayar 2025 netok. Bu, ya apa sampean iki tak dukung kok kebijakane kaya ngono. Lah iya Bu, ya kan? Itu kan dendanya saja ya. Bedakan dengan yang disampaikan program yang dicanangkan gitulah oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Yang diminta warga Jawa Timur saat ini bukan hanya pemutihan dendanya, tetapi juga pemutihan tunggakan pajaknya. Dendanya nggak ada, tapi tunggakan pajaknya tetap harus dibayar, kan juga besar gitu loh. Kalau misalnya tunggakan pajaknya juga dihilangkan, maka saya juga akan menjadi salah satu orang yang akan membayar kembali kendaraan bermotor saya. Lagian loh, ya kan? Lagian itu bukan programnya Bu Hovifah loh, pemutihan denda pajak itu sejak gubernur sebelumnya ya. Lanjut. Saat ini saya di gedung Bakorwil yang ada di Madiun, Bakorwil Jawa Timur yang ada di Madiun. Kita sudah melakukan pemberitahuan bahwa hari Rabu jam 10 kita akan melakukan aksi damai di sini. Nanti kita melakukan aksi orasi, pembacaan surat terbuka tuntutan ataupun desakan kepada Gubernur Jawa Timur terkait pengampunan pajak kendaraan motor. Nanti kita akan orasi yang ada di sini. Nanti juga bisa dimasukkan delegasi juga nanti akan masuk untuk mengirimkan surat ke Gubernur Jawa Timur. Jadi ada surat yang kita lewatkan dari Bakorwil, ada surat yang kita bacakan secara terbuka biar khalayak masyarakat mengetahui apa yang menjadi isu atau yang menjadi tuntutan teman-teman yang masih diperkirakan besok minimal sekitar 30 bisa 50. Dari itu teman-teman cukup luar biasa animonya untuk mengikuti aksi ini untuk menyampaikan aspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren sekali ya teman-teman ya. Ya, nggak apa-apa Pak ya, langsung aja demo. Yang penting jangan anarkis ya. Menyampaikan aspirasi dengan cara berdemo ya, berserikat, berkumpul itu di negara demokrasi seperti Indonesia ini itu diatur dalam undang-undang dan dilindungi ya, dilindungi oleh undang-undang terkait penyampaian aspirasinya, diatur terkait tata caranya ya, waktu menyampaikan ya, nggak boleh hari libur, kemudian juga nggak boleh melampaui jam 6 sore misalnya, harus disampaikan dengan cara yang baik, tidak boleh anarkis ya. Intinya saya sebagai warga Jawa Timur ya juga sepakat dengan Anda, walaupun saya nggak ikut turun ke jalan, tetapi saya hanya bisa memberikan semangat ya. Laksanakan Pak ya. Siapa tahu nanti di Jawa Timur juga ada pemutihan pajak ya. Amin, amin. Lanjut. Bu Hovifah dan Mas Emil Dardak, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Melalui konten ini saya ingin menyampaikan kami masyarakat Jawa Timur menunggu kebijakan panjenengan perihal penghapusan pajak kendaraan bermotor seperti yang sudah dilakukan oleh
Pemda Jabar. Tentu kebijakan panjenengan sangat ditunggu oleh masyarakat Jawa Timur karena memang akan sangat dirasakan, sangat meringankan masyarakat Jawa Timur. Kami sangat berharap kebijakan itu bisa diterapkan di Jawa Timur, yaitu menghapus semua tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik itu roda 4, 3 maupun 2. Masa tunggakan antara 10 sampai 15 tahun bisa dihapus. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di bulan suci Ramadan ini sebagai kado istimewa untuk masyarakat Jawa Timur. Apalagi APBD Jatim dan Jabar untuk tahun 2025 tidak terlampau jauh, kisaran 28 sampai 30 triliun. Jadi saya rasa kalau untuk mengcover persoalan pajak tidak terlalu sulit atau sangat memungkinkan. Demikian Bapak, Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan masukan yang sangat konstruktif. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang diharapkan ya, masyarakat Jawa Timur ini kan banyak ya, dibanding Jawa Tengah itu jumlahnya lebih banyak Jawa Timur ya. Dan sebagian besar masyarakat Jawa Timur itu mengharapkan gebrakan gubernur yang baru saja dilantik ya untuk 2 kali periode, yaitu Bu Khofifah dan Bu Emil Dardak. Mas Emil gitulah ya, Mas Emil Dardak. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan gitu ya. Kebijakan Anda ditunggu ya, ditunggu, dan kalau bisa kebijakannya ya mengikuti Kang Deddy Mulyadi lah ya. Walaupun juga sebagian orang nggak setuju gitu, karena kalau terjadi pemutihan pajak itu menyebabkan orang itu nanti apa ya, kalau bahasa Jawanya itu gampang no gitu ya. Jadi mereka nggak membayar pajak, biarin aja nanti kan dihapus pajaknya, diputihkan begitu. Tetapi kan kita sudah mendengar juga dari Kang Deddy Mulyadi bahwa pemutihan tunggakan pajak itu dilakukan sekali seumur hidup ya. Mungkin 20 tahun sekali atau 25 tahun sekali gitu loh. Ya mudah-mudahan lah Gubernur Jawa Timur berani gitu loh ya. Karena ini harapan masyarakat. Lanjut. Assalamualaikum Ibu Khofifah. Izin state ya. Ngene lho rek. Wis api-api DKI Bu Risma, DKI pilihan Bu Risma. Track record wis api, terus mari ngono kebijakan-kebijakan iku langsung di masyarakat, langsung di rakyat. Kon tetep ae milih Khofifah. Oh alah. Yo wis. Aku sebagai wong Jawa Timur juga ya merasa miris. Gubernur-gubernur liyane, contoh Jawa Barat, contoh Jakarta, yo Pak Deddy Mulyadi, KDM, terus Mas Pramono, iku wis langsung runningnya cepet no. Jawa Timur ki opo rek tak delok koyo cek pancet-pancet tae. Walah, ya wis lah nikmati ya 5 tahun ke depan piye nah ngene iki. Lah kalau misalnya Bu Risma ya lebih parah lagi, wong bisanya cuma marah-marah. Lagian ya yang membuat Bu Risma itu kemarin itu suaranya sedikit ya ketika dalam pilgub ya melawan Gubernur Khofifah ya, karena Ibu Risma itu diusung oleh partai yang saat ini itu sedang tidak familiar gitu ya, bukan tidak familiar, sedang tidak populis di Indonesia. Coba misalnya Bu Risma itu diusung oleh Kim Plus gitu ya melawan Bu Khofifah, tentu Bu Risma akan menang gitu loh. Jadi ya itu kesalahan Bu Risma, dia maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur dengan perahu yang sedang tidak disukai oleh masyarakat. Ya kurang lebih seperti itu. Itulah pendapat saya. Kalau misalnya dianggap keliru, silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi ya. Lanjut. Tahu nggak kalian berapa gaji anggota DPRD Jawa Timur, wakil rakyat kita? Menurut pemberitaan tahun 2019,
gaji anggota DPRD Jawa Timur itu sudah 101 juta. Ya sudahlah, tinggal 100 juta aja. Gak main-main. Wakil rakyat gajinya 100 juta. Itu tahun 2019. Kalau sekarang tahun 2025, wih, nambah piro. Tidak mungkin ada penurunan. Pasti ada kenaikan. Cobalah kita rata-rata. 110 juta atau 120 juta itu gaji plus tunjangan lain-lain plus tunjangan perumahan. Enak ternyata jadi anggota dewan. Makanya kalau saat pemilu legislatif mereka itu rebutan suap sana suap sini supaya dipilih oleh masyarakat. Ternyata gajinya tidak main-main, 100 juta lebih. Itu kalau satu anggota dewan. Padahal DPRD Jawa Timur itu punya 120 anggota DPRD. Maka anggap aja paling rendah 100 juta kali 120. Maka APBD untuk gaji mereka per bulan 12 miliar. Banyak bro, 12 miliar untuk menggaji wakil rakyat. Kalau kerjanya bagus, kalau kerjanya aspiratif, nggak masalah. Kita sudah diwakili oleh mereka. Permasalahannya mereka ini baru dilantik. Kerjanya apa sih? Apakah aspiratif? Contoh, ketika lagi rame-rame soal pengampunan pajak kendaraan bermotor, dari 120 anggota DPRD, tidak ada satupun yang bersuara, mendesak gubernur, menyuarakan entah itu di media online lah, di medsos lah, di TV, gak ono. Seakan-akan DPRD dengan gubernur tumbuh itu tutup, podo menengi, podo melempemi. Jangan-jangan dewan kita ini kena penyakit 4D. Duduk, dengar, diam, duit. Duduk, dengar, diam, duit. Duduk, dengar, diam, duit. Ayo, apa komentar kalian dengan melempemnya anggota DPRD Jawa Timur yang tidak ikut menyuarakan pengampunan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur? Dan dengan gaji yang tinggi itu, apa komentar kalian? Silahkan komen. Nah, gimana menurut teman-teman? Apa yang disampaikan oleh Cak Soleh barusan ya? Katanya Cak Soleh ya, DPRD Jatim itu gajinya itu tahun 2000 berapa tadi? 2019 atau 2000 berapa? Itu gajinya sudah 100 juta lebih loh setahun, ya kan? Nah, jadi untuk membayar anggota DPRD Jawa Timur saja dalam 1 bulan itu butuh dana sekira itu 12 miliar loh per bulan. Nah, tapi terkait dengan tuntutan sebagian besar masyarakat ya, saya yakin sebagian besar kalau tidak mau dikatakan semua masyarakat Jawa Timur ya, yang menginginkan agar Bu Khofifah ya, Gubernur Jawa Timur aktif saat ini, membuat program pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor ya. Tapi nggak ada yang bersuara sama sekali ya. Mereka semuanya diam dan bungkam gitu loh ya. Aduh, melempem katanya Cak Soleh ya. Nah, gimana menurut teman-teman ya? Nggak usah kepanjangan saya berkomentar. Karena ya sudah cukup panjang konten ini rasanya ya. Intinya seperti itulah. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Cak Soleh. Dan misalnya teman-teman berbeda pendapat, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Gubernur Jawa Timur yang dirujak habis-habisan ya oleh netizen dari Jawa Timur karena tidak mau mengikuti program Kang Deddy Mulyadi yang memutihkan tunggakan pajak kendaraan ya. Malah mengunggul-unggulkan dirinya
yang katanya sudah 5 tahun memutihkan denda pajak kendaraan bermotor. Alah, itu kan beda ya kan, pemutihan denda pajak dengan pemutihan tunggakan pajak itu dua hal yang berbeda. Dendanya ya nggak seberapa lah dibanding dengan tunggakan pajaknya ya kan, itu pun di Jawa Timur sebetulnya bukan programnya Bu Khofifah. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor sudah ada sejak zaman Gubernur Soekarwo ya, sebelum Khofifah. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang pernyataan si Dul ya, di depan awak media, tadi di depan sendiri videonya ketika ditanya tentang mudik yang tahun ini menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di depan awak media dia menyebut bahwa mudik tahun ini sepi mungkin karena faktor ekonomi. Ya, walaupun menggunakan kata mungkin, tetap sajalah dia menduga bahwa yang menyebabkan mudik sepi adalah kondisi ekonomi rakyat yang tidak sedang baik-baik saja. Ujung-ujungnya yang disalahkan adalah pemerintah ya, baik pemerintah saat ini maupun pemerintah sebelumnya. Padahal bisa jadi warga malas mudik karena mulai kurang respek dengan keyakinan yang dia yakini sendiri selama ini, setelah orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ternyata penuh dengan kepalsuan dan kebohongan ya, alias modus. Jadinya mereka malas mudik ya. Mungkin loh ya. Ya selain itu tadi juga kita lihat bareng-bareng ya orang membakar mobil ya. Nah terkait si Dul ini ya kan, kalau memang masyarakat Jakarta itu ekonominya menurun ya, yaitu tugas elu Dul ya untuk menaikkan taraf ekonomi masyarakat Jakarta. Makanya kalau ada banjir ya, itu ya atasi dengan baik gitu ya. Sebelum ada banjir itu persiapkan. Jangan sudah banjir nanti mencari kambing hitam, banjir kiriman. Waduh Dul, jadi gubernur kok masih seperti tukang becak ya kan kalau menjawab pertanyaan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silahkan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.